Penanganan kasus dugaan penistaan agama hampir rampung. Nasib Panji Gumilang sebagai tersangka bakal segera ditentukan. Ya, sebelum melakukan gelar perkara kita akan lakukan pemanggilan terhadap saudara PG untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dulu. Ditambah kita menunggu fatwa MUI ya yang merupakan petunjuk. Jadi sesuai dengan pasal 183 dan 184 KUHP tentang alat bukti itu ada 5 ya, ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Ada 2 alat bukti ya untuk menetapkan seseorang dari tersangka yang sebelumnya telah diyakini oleh penyidik adanya tindak pidana. Cukup 2 saja cukup bagi penyidik untuk menentukan seseorang sebagai tersangka. Ini ranahnya MUI, ranahnya Kementerian Agama, ranahnya para pakar-pakar agama dari UIN dan sebagainya. Kalau ini benar, maka dia 3 tindak pidana ini udah kena. Ditambah lagi dengan tindak pidana asal daripada pencucian uang. Tindak pidana asalnya apa? Penyelewengan dana bos. Ya, di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda karena setelah assalamualaikum Pak Panji bilang bahwa saya akan mengajarkan salam yang bukan hanya assalamualaikum saja dalam bentuk bernyanyi. Saya bingung gitu ya, saya dulu waktu kecil yang ngaji juga kan, ngaji lah, ikut TPQ dan lain-lain kan gitu, baca ikro, ngaji. Tapi ini baru pertama nih saya tahu nih ada hal yang baru. Dan kalau sekarang pada nanya, emangnya nggak tahu itu bahasa Yahudi? Saya nggak pernah belajar bahasa Yahudi beneran. Cari di mana bukti saya pernah belajar bahasa Yahudi? Saya nggak pernah. Jadi saya nggak tahu kalau itu bahasa Yahudi. Karena saya pikir bahasa Belanda. Kalau saya tahu bahasa depan itu Shalom. Oh, Shalom kan kalau orang Nasrani kan Shalom gitu, bukan Assalamualaikum kan. Ya ada nyambung-nyambung gitu. Terus diajarkan untuk bernyanyi dan semua diminta untuk berdiri. Ya saya berdiri. Karena yang mau mengajarkan saya pada saat itu adalah pimpinan pondok pesantren terbesar di Indonesia. Benar-benar sudah muak ya dengan Panji ini karena sudah memeras. Loncat dari 20 juta ke 300 juta itu sangat jauh. Ini namanya pemerasan dan ini namanya perbudakan. Karena saya tahu dia sudah keenakan dengan setoran yang begitu lancar dari yayasan-yayasan sosial yang didirikan oleh umat-umatnya di kalangan teritorial. Pemerintah dalam menangani Al-Zaitun itu harus holistik. Tidak boleh hanya untuk meredam tuntutan dari publik saja gitu. Suatu saat kalau ini dibiarkan, suatu saat juga akan jadi persoalan lagi. Dan NII ini jangan dianggap NII sudah mati. NII itu masih bergerak terus. Dalam 1 tahun terakhir saja penangkapan NII sangat masif. Ada penangkapan yang dilakukan di Sumatera Barat. Ada hampir 1.500 anggotanya di sana. Ada penangkapan yang dilakukan di Garut, bahkan jenderalnya yang ditangkap di Garut. Terus kemudian terakhir di tahun ini itu juga terjadi beberapa penangkapan termasuk di Tangerang Selatan. Barreskrim Polri mengaku telah memintai keterangan terhadap balasan orang sebagai saksi kasus dugaan penistaan agama yang menyeret pengasuh pondok pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan usai langkah pemeriksaan saksi pihaknya akan menetapkan nasib dari Panji Gumilang selaku pengasuh Ponpes Al-Zaitun. Perkembangannya seperti yang telah saya sampaikan bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 19 saksi, ditambahkan kemarin telah memeriksa 1 saksi ahli bahasa. Dan hari ini sesuai rencana akan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli, diantaranya saksi ahli bahasa, ahli sosiologi, saksi ahli ITE, dan saksi ahli agama, kata Ramadan kepada awak media Kamis 12 Juli 2023. Usai melakukan memintai keterangan saksi, pihaknya akan menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait alat bukti pada laporan dugaan penistaan agama yang dilayangkan kepada Panji Gumilang. Kata Ramadan, usai langkah itu Barreskrim Polri akan menentukan nasib Panji Gumilang pada kasus yang menjeratnya melalui gelar perkara. Gelar perkara itu tujuannya atau endingnya nanti akan menentukan apakah saudara PG dapat dinyatakan tersangka atau tidak, ungkapnya. Sebelumnya Barreskrim Polri telah menerima 2 laporan polisi yang ditujukan kepada pengasuh Ponpes Al-Zaitun. Laporan pertama dilayangkan oleh Forum Advokat Pembela Pancasila terhadap pengasuh Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang terkait dugaan penistaan agama. Laporan tersebut turut serta
terregister dengan nomor LPB 1636/2023 SPKT Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Kemudian laporan kedua dilayangkan oleh pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center Ken Setiawan terhadap pengasuh Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang terkait dugaan penistaan agama. Bareskrim Polri mengaku telah memintai keterangan terhadap balasan orang sebagai saksi kasus dugaan penistaan agama yang menyeret pengasuh Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan usai langkah pemeriksaan saksi pihaknya akan menetapkan nasib dari Panji Gumilang selaku pengasuh Ponpes Al Zaitun. Perkembangannya seperti yang telah saya sampaikan bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 19 saksi, ditambahkan kemarin telah memeriksa 1 saksi ahli bahasa. Dan hari ini sesuai rencana akan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli, diantaranya saksi ahli bahasa, ahli sosiologi, saksi ahli ITE, dan saksi ahli agama, kata Ramadan kepada awak media Kamis 12 Juli 2023. Usai melakukan memintai keterangan saksi, pihaknya akan menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait alat bukti pada laporan dugaan penistaan agama yang dilayangkan kepada Panji Gumilang. Kata Ramadan, usai langkah itu Bareskrim Polri akan menentukan nasib Panji Gumilang pada kasus yang menjeratnya melalui gelar perkara. Gelar perkara itu tujuannya atau endingnya nanti akan menentukan apakah saudara PG dapat dinyatakan tersangka atau tidak, ungkapnya. Sebelumnya Bareskrim Polri telah menerima 2 laporan polisi yang ditujukan kepada pengasuh Ponpes Al Zaitun. Laporan pertama dilayangkan oleh Forum Advokat Pembela Pancasila terhadap pengasuh Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang terkait dugaan penistaan agama. Laporan tersebut turut serta terregister dengan nomor LPB 1636/2023 SPKT Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Kemudian laporan kedua dilayangkan oleh pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center Ken Setiawan terhadap pengasuh Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang terkait dugaan penistaan agama.